Yap, lanjut ke part 201. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak akan bergerak, kata Makoto. Dengan napas kasar, Makoto jatuh ke padang rumput. Kelelahan nostalgia yang menyelimuti tubuh Makoto. Sensasi inilah yang selalu Makoto rasakan selama di Jepang. Ini dia, seperti yang Makoto pikirkan. Makoto tidak bisa hidup tanpa ini. Waka, sudah tidak apa-apa, kata Tomoe. Terima kasih, Tomoe, kata Makoto. Lalu, ya, Tomoe menghembuskan napas juga seperti kelelahan. Tomoe mengubah posturnya dari bersila menjadi jatuh menghadap ke depan tanah. Pada saat yang sama, Makoto merasa seperti beban tubuh Makoto menghilang dan tubuh menjadi ringan. Makoto tahu dia meminta sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Makoto tidak bisa pergi tanpa ini. Bahkan untuk berbicara saja sakit. Tomoe dan Makoto menghabiskan waktu dalam perjalanan senja ini. Maksudnya dalam waktu diam dalam senja ini. Dunia Makoto sebelumnya atau Jepang memproduksi lingkungan itu. Dulu, waktu reproduksinya pendek dan tidak cocok digunakan sebagai pelatihan. Tetapi dengan keahlian Tomoe, waktu terus meningkat. Dan sekarang, Makoto mempertahankannya selama sekitar 6 jam. Sejak itu, Makoto telah meminta dia menemaninya dalam latihan busur pada saat dia mampu, dan dengan demikian itu membawa Makoto ke dalam keadaan saat ini. Ya, intinya Makoto itu membawa Tomoe terus dalam latihan memanahnya biar lebih efektif latihan memanahnya Makoto itu. Ngomong-ngomong, hari ini sekitar 10 jam. Alasan mengapa itu lebih lama dari batas waktu Tomoe adalah karena Makoto melakukan transfer kekuatan sihir yang Makoto lakukan di negara ras iblis dengan Mio dan Shiki di Tomoe. Sekarang, Makoto memikirkannya. Ketika Makoto mencoba mentransfer lebih dari waktu itu, Tomoe menunjukkan perubahan dalam penampilan luarnya seperti dengan keduanya. Secara khusus, warna rambutnya berubah menjadi perak. Ketika Makoto mencoba melakukannya, dia senang bahwa dia akhirnya bisa memiliki rambut hitam seperti yang Mio dan Shiki katakan. Tapi, saat dia melihat wajahnya sendiri dengan cermin yang telah dia siapkan, ekspresinya agak layak untuk ditonton ya guys. Ya begitulah kira-kira, ekspresinya mungkin kaget gitu kan. Begini, dia sangat berduka, bertanya mengapa dia satu-satunya semakin jauh dari menjadi orang Jepang. Pada malam itu adalah pertama kalinya Makoto melihat Tomoe pecandu alkohol yang buruk. Jadi karena dia hampir jauh berbeda dengan orang Jepang, dia minum alkohol banyak-banyak ya guys. Ya, sad boy lah, tapi dia cewek kan. Mungkin sad girl, bisa dibilang sad girl. Seperti yang aku pikirkan, ini dia, sulit untuk bernapas, dan tubuhku tidak bisa bergerak, seolah-olah itu bukan milikku lagi. Seluruh tubuhku mati rasa, kesakitan dan menjadi gila, kata Makoto. Puncak kelelahan lelah telah berlalu, dan Makoto sekarang dapat mengelola beberapa surplus. Saat lingkungan kembali, pemulihan Makoto tampaknya juga meningkat. Makoto ingin mencicipinya sedikit lebih lama. Makoto sangat suka berlatih sampai batas tubuhnya dan jatuh ke samping dalam kondisi lelah. Setelah datang ke dunia paralel ini, tidak peduli berapa lama Makoto berlatih, Makoto tidak bisa merasakan sensasi ini. Di dalam dirinya, Makoto sangat gelisah. Dia berpikir bahwa mungkin tubuh dan tekniknya perlahan-lahan menurun. Untuk seseorang yang sudah terbiasa menggertak tubuhnya, Makoto merasa seperti perlahan-lahan melakukan langkah mundur setiap hari dan takut melampaui keyakinan. Dia biasanya tidak dapat bertindak dengan cara ini sekalipun. Melihat kelompok jin yang biasanya berakhir seperti itu dalam kuliah mereka, Makoto sebenarnya iri. Tubuh Makoto sangat berat dalam arti yang berbeda.
Dia bermaksud untuk menyerahkan jenis pekerjaan ini kepada Shiki. Serius? Yap, itu perkataan Tomoe. Tomoe yang telah menggunakan cukup banyak kekuatan sihir memalingkan wajahnya ke arahku tanpa menyeka keringatnya dan bergumam. Kata Makoto dalam hatinya. Bagi Tomoe itu sangat melelahkan dan dia tidak menemaniku karena dia menyukainya. Makoto bahkan menahan diri dan mengatakan bahwa setidaknya sekali seminggu. Namun dia terkejut dengan jumlahnya. Pada jumlah yang banyak, meskipun Makoto ingin itu setiap hari. Pada akhirnya Makoto dan Tomoe mencapai kompromi dan mengubahnya menjadi setiap 10 hari sekali. Wow. Di lain waktu itu akan tergulung pada kenyamanan Tomoe. Bucin. Aku hanya bisa menanyakan ini pada Tomoe. Aku mengandalkan kamu mulai sekarang, kata Makoto. Pelatihan ini untuk beberapa lama kamu berencana untuk melanjutkannya, kata Tomoe. Untuk beberapa lama? Sambil bertanya. Aku tidak mengerti. Ulang ya guys. Maksudnya Makoto tidak mengerti apa yang dimaksud Tomoe dengan itu dan bertanya balik. Aku akan mengulang apa yang aku katakan, meningkatkan kekuatan fisik, mengulang konsentrasi, dan menembak busur dengan sungguh-sungguh. Teknik apa yang kamu dapatkan? Dan pada jam berapa kamu memperkirakan bahwa kamu akan mendapatkannya? Aku serius memikirkan ini, kata Tomoe. Aku tidak punya sesuatu seperti itu, kau tahu? Melatih otot-ototnya. Pengulangan postur Makoto menembak sasaran. Itu adalah sesuatu yang Makoto lakukan untuk lebih selaras dengan busurnya. Jadi tidak ada akhirnya. Makoto akan melanjutkannya selama sisa hidupnya. Lanjut ke sesi percakapan tadi ya guys. Tidak ada. Sambil bertanya, Tomoe bertanya kepada Makoto. Tomoe menjawab, tidak ada. Lalu kamu mengatakan kepada aku bahwa apa yang kamu lakukan sampai kelelahan hanyalah pengulangan, kata Tomoe. Makoto menjawab, ini bukan pengulangan sederhana loh. Aku perlahan bergerak maju, mungkin, kata Makoto. Jadi dia juga tidak tahu ya kalau dia itu bergerak sambil maju. Dia hanya mengatakan mungkin, katanya. Tomoe menjawab, mungkin, sambil bertanya. Makoto menjawab, ya. Wajah Tomoe menegang. Dia melihat Tomoe terus berlatih dasar-dasar, tapi itu dengan tujuan mempelajari teknik dan meningkatkan dari dirinya. Maka dia mungkin tidak akan mengerti. Tapi Makoto pikir Tomoe suatu hari nanti pasti akan memahaminya. Jika dia benar-benar mencintai pedang, sama seperti bagaimana Tomoe melakukan ini karena kecintaannya pada busur. Apakah kamu mengatakan? Tomoe bertanya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu sadar diri bahwa kamu sedang bergerak maju, namun kamu tidak memiliki tujuan? Makoto menjawab, karena kamu tahu, bahkan pada pendahulu aku pikir tidak ada yang pernah melihat puncak itu. Aku mungkin juga tidak akan bisa melihatnya sendiri, tapi itu tidak masalah. Tomoe menjawab, kurasa aku agak mengerti bagaimana aku terpesona oleh Waka hanya dalam beberapa hari setelah kamu datang ke dunia ini. Asik. Makoto menjawab, apakah begitu? Makoto menggerakkan tubuhnya yang masih memiliki sisa kelelahan dan berdiri. Ya, dengan hanya membungkuk dan berlatih, tidak berubah bahwa ini adalah inti dia di Jepang dan juga di sini. Dia Makoto benar-benar harus berterima kasih kepada Tomoe. Jika kamu akan Tomoe berbicara. Jika kamu akan kembali, silahkan pergi dulu. Aku tidak berpikir aku
akan bisa bergerak untuk sementara waktu, kata Tomoe. Wah, mungkin saking kerasnya latihan mereka ya guys. Tomoe yang memiliki rambut biru ke belakang menangkap gerakanku. Tomoe menjawab, "Tidak, aku akan menunggu. Jadi mari kita kembali bersama. Aku akan menertibkan anak panah dan melakukan perawatan pada alat-alatnya," kata Makoto. Pada saat Makoto selesai merapikan, Tomoe telah pulih ke titik mana dia bisa berdiri sendiri. Yap, setelah tadi nggak bisa berdiri, saking kerasnya latihan mereka, sekarang Tomoe sudah sembuh gitu, udah hilang lelahnya gitu. Sepertinya orang itu sendiri menggunakan semacam sihir. Makoto mengatakan kepadanya bahwa itu bahkan tidak akan menjadi masalah dalam merawatnya. Tetapi sepertinya bagian itu ada hubungannya dengan harga diri Tomoe. Ya, baguslah dia bisa diandalkan. Ketika kami kembali ke rumah kami, makanan yang dibuat Mio yang terbaik akan menunggu kami, kata Makoto dalam hatinya. Makoto Makoto mungkin cukup diberkati. Dia diberkati dengan lingkungannya dan dipenuhi oleh orang-orang baik di sekelilingnya. Yap, ganti scan ini ya guys. Menyelesaikan makan malam, Makoto kembali ke ruang kerja bersama Shiki. Apa yang menjuntai bahkan dari kursi adalah dokumen tentang siswa, bukan tentang anak-anak baru yang ingin mengikuti kuliah, tapi tentang kelompok jin. Makoto berkata, "Lanjutkan. Terima kasih Shiki." Sambil Shiki membawa teh. Ini teh kan? Ini teh susu ya?" kata Makoto. Untuk jaga-jaga, Makoto mengaduk sendok dengan ringan dan melihat. Bagus, itu campuran. Sepertinya itu bukan sesuatu krim segar yang dicampur dengan teh hitam. Itu mengeluarkan bau yang cukup manis. Jadi Makoto agak waspada. Dia waspada untuk minum teh yang dibawa Shiki ya guys. Lalu Shiki berbicara, "Jangan pedulikan itu. Hari ini aku mencoba membuat sesuatu dengan meniru dunia Wakasama," kata Shiki kepada Makoto. "Duniaku?" sambil kebingungan. Hehehe. Makoto ketawa hehehe. Ada teh susu yang sebenarnya di dunia ini. Bahkan jika kamu tidak menirunya, aku pikir itu sama saja, kata Makoto. Makoto berada di pihak yang tidak akan keberatan selama tehnya bisa diminum. Jadi perbedaan yang paling bisa Makoto katakan, ya selagi tidak berbahaya ya kenapa tidak, selagi dia untung kenapa tidak. Semua orang gitu juga ya kan. Lanjut. Jadi Makoto akan tahan setelah dia meminumnya ya. Sepertinya itu bukan minuman yang ekstrim juga. Jadi Makoto lega. Serius, ini sangat manis. Manisnya ini, jangan bilang itu bukan eleme merah kan? Juga ini bukan mengatakan bahwa ada susu di dalamnya. Rasa susunya terlalu kuat. Alih-alih teh susu itu lebih seperti teh Aulait. Nama tehnya Aulait ya guys. Nggak tahu lah teh apa itu. Mungkin dari Jepang kali guys. Coba aja cari di Google. Ini minuman misterius. Mungkin akan ada di hari di mana dia lelah seperti hari ini, di mana rasanya akan terasa enak, tapi mungkin terlalu manis untuk Makoto. Shiki berbicara. Ini memiliki jumlah rasa yang manis yang tepat. Jadi aku pikir itu akan membantu kamu menghangatkan tubuh kamu, kata Shiki kepada Makoto. Makoto menjawab, "Jumlah yang tepat? Omong-omong Shiki, apa ini teh susu?" kata Makoto.
Shiki menjawab, jika aku ingat dengan benar, itu adalah teh perak. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Kata Shiki kepada Makoto. Makoto menjawab, aku tidak ingat meminumnya, dan aku juga tidak tahu namanya. Kapan aku mengetahui hal seperti itu? Kata Makoto. Ini teh hitam, jadi seharusnya bukan dari Jepang, kata Makoto. Kalau begitu mungkin ini berasal dari beberapa program perjalanan yang Makoto lihat pada hari apa. Jadi itu masalahnya, akan sulit untuk mengingatnya. Teh perak ya? Shiki berkata, teh perak adalah teh hitam yang dibuat dari sedikit teh hitam, susu, dan madu, kata Shiki. Dia mengatakan sedikit teh hitam dalam hal klasifikasi ini teh hitam. Makoto tidak berpikir bahwa suatu hari akan datang ketika Shiki akan mengajari Makoto tentang makanan dari dunianya sendiri. Makoto melihat, aku akan ulang ya guys. Makoto berbicara, aku melihat, aku akan menemuinya perlahan. Sebenarnya, apakah Makoto bisa meminum semuanya ya? Secangkir teh terlihat seperti gunung yang menjulang tinggi. Kelas 1 Mont Blanc. Ada banyak lagi. Shiki menjawab, ada banyak lagi, jadi tolong beritahu aku tanpa syarat apapun. Shiki yang sudah melakukan servis keduanya dengan tersenyum mengatakan kepada Makoto. Yap, jadi Shiki menjawabnya tadi sambil tersenyum. Kayak ini. Bercanda guys. Makoto mungkin tidak akan mengambil detik. Ini seterusnya tentang kemampuan kelompok jin, kata Makoto. Setelah melihat mereka, bagaimana menurutmu? Kata Shiki. Makoto menjawab, mereka sangat mengesankan. Bagaimana mengatakannya ya? Mereka tumbuh terlalu besar. Aku merasa mereka telah melalui pertumbuhan yang kami antisipasi terlalu banyak. Shiki menjawab, mereka melakukannya jika mereka tumbuh satu langkah lebih tinggi, bahkan jika tidak mungkin 1 lawan 1 jika mereka bertarung sekaligus. Mereka akan mampu melakukan pertarungan yang bagus melawan Lime. Makoto menjawab, itu terlalu banyak. Serius, aku telah meremehkan bakat dan elit dari anak-anak itu. Aku ingin meyakinkan mereka dengan benar dan membuat mereka mempertahankan peran mengajar mereka, kata Makoto. Shiki menjawab, wakasama. Tentang itu, bagaimana kalau kita membuat mereka bergabung dengan perusahaan Kuzunoha? Shiki membalas kata-kata Makoto dengan sebuah proposal. Ya, dia kayak bawa surat-surat gitu ya sambil bilang kayak tadi. Apakah dia berbicara tentang pekerjaan mereka? Bahkan sekarang, Jin dan Amelia melakukan pekerjaan paruh waktu, dan pekerjaan mereka tidak seburuk itu, jadi seharusnya tidak mustahil. Kami mengatakan bahwa kami tidak mendiskriminasi demi-human, namun kami belum mempekerjakan manusia yang terasa seperti diskriminasi terhadap manusia, kata Makoto dalam hatinya. Ya, Makoto berbicara. Maksudmu mempekerjakan mereka kan? Shiki menjawab, iya. Sebelum kuliah, kamu mendukung. Makoto menjawab, sebelum kuliah, kamu mendukung mengambil jarak dari mereka sedikit demi sedikit. Kenapa sekarang? Shiki menjawab, itu juga ada di dokumen-dokumen itu, pertumpahan dan kemampuan mereka. Maksudnya pertumbuhan ya guys. Sejujurnya, mereka adalah subjek tes yang sangat menarik. Mungkin sulit memiliki mereka di Asora, tetapi
Aku mulai berpikir bahwa aku ingin mereka bekerja di perusahaan dan mengamati pertumbuhan mereka dari jarak dekat. Sehingga ketertarikannya sebagai peneliti muncul. Yap, ketertarikan Shiki itu sebagai peneliti muncul ya guys. Semua dianggap sebagai objek penelitian. Alih-alih terbangun sebagai guru, ini lebih seperti Lynch. Ini ya. Makoto lega sekali melihat dokumen-dokumen itu. Kemampuan kelompok jin tertulis di sini. Hal itu mengesankan tidak ada keraguan bahwa mereka menunjukkan pertumbuhan yang tidak teratur. Pertama-tama, Yunho. Tidak perlu mengatakannya, itu adalah setelan itu. Dia dengan benar mengaku bahwa dia menerima dari Mio. Sepertinya dia sudah sangat terbiasa dengannya, sehingga dia bersikeras agar dia menggunakannya. Aduh, kenyang guys, habis makan. Lanjut ya guys. Makoto berpikir itu cocok dengan gaya bertarung Yuno. Jika dia tidak tahu arti nama yang harus dia teriakkan, tidak ada rasa malu yang nyata di dalamnya. Dan setelah dia menunjukkan kepada kita spesifikasinya, itu sangat berbeda dari yang Makoto gunakan dan kekuatannya juga diturunkan. Ini adalah masalah yang meresahkan. Untuk beberapa alasan, ada juga tanda tangan dan petisi Rembrandt-san di sudut dokumen. Serius, apa yang agresif? Yang berikutnya adalah Sif dan Amelia. Mereka tidak menggabungkan beberapa mantra sendiri. Mereka telah belajar untuk memanfaatkannya dengan orang lain dan mengurangi beban di dalamnya. Di masa depan, tidak peduli negara mana yang mereka tuju, teknik ini akan dapat meningkatkan keajaiban negara. Keduanya secara akurat menuju ke arah sihir dan tumbuh. Namun dalam hal haluan, Amelia tidak banyak berubah. Sepertinya dia belum menunjukkan hasil apapun selain meningkatkan kekuatan fisiknya sendiri. Jadi, anak laki-laki. Izumo sedang mengatur Arias. Sebut saja pemanfaatan kembali yang tidak teratur. Dia awalnya dapat membagi beberapa Arias dan menghubungkannya untuk mengaktifkannya. Yap, ulang ya guys, tadi mata gue agak sakit bacanya guys. Jadi, anak laki-laki. Izumo sedang mengatur Arias. Sebut saja pemanfaatan kembali yang tidak teratur. Dia awalnya dapat membagi beberapa Arias dan menghubungkannya untuk mengaktifkannya. Tetapi di kuliah, dia dapat menggunakan Arias yang sudah digunakan dan seharusnya menghilang ke dalam area mantra berikutnya. Sesuatu yang aku temukan sulit dimengerti. Shiki mengatakan bahwa itu adalah bakat pribadinya. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki minat di dalamnya. Karena memiliki kartu huruf tidak Daena. Maksudnya Daena. Daena memiliki kartu truk seperti teknik pamungkas untuk meningkatkan kekuatan fisiknya secara eksplorasi sejak awal. Dia menyebutnya tahap kedua. Waktu efektif tidak terlalu lama, tetapi juga sangat berguna untuk pertempuran singkat. Pertumbuhannya adalah peningkatan yang melampaui itu. Di tengah tahap kedua, ia mampu mendorongnya ke satu tahap lebih jauh. Asal usul ide tampaknya adalah peningkatan instan jin. Sepertinya itu cukup membebani tubuhnya. Tapi daripada yang dilihat Makoto dari tubuhnya, dia mungkin tahu itu sejak awal. Makoto dapat mengatakan bahwa dia melatih tubuhnya dengan benar. Maksudnya ya, Makoto sedang menyelidiki gitu ya guys. Jadi ya begitulah. Hidangan utamanya adalah keduanya. Yang pertama adalah Misura. Sebelum festival akademi,
dia memiliki kartu truf mematikan rasa sakitnya sendiri untuk membidik serangan simultan. Memikirkan keselamatannya sendiri, Makoto jelas telah menyegelnya. Jahat juga ya Makoto. Saat dia dimainkan oleh Tomoe, Misura dengan senang hati mengembangkan kekuatannya itu. Shiki menanamkannya, Demek Delay. Sama seperti namanya, itu menunda kerusakan. Tampaknya selama itu bukan kematian instan, dia bisa memanfaatkannya. Makoto mengatakan, sepertinya karena sejak mempelajari skill ini, dia belum menerima serangan yang akan membawa kematian instan. Nah, itu sudah jelas ya. Dia akan menderita kerusakan nanti, jadi sekilas sepertinya tidak ada gunanya. Tetapi bagian luar dari keterampilan ini belum datang. Selama sekitar 30 menit kerusakan datang. Tetapi pada saat itu dia dapat menerima sihir penyembuhan. Dia mampu menyembuhkan kerusakan bertumpuk dengan sihir. Jika penyembuhan tepat waktu, jelas tidak akan terjadi apa-apa selama 30 menit. Ini adalah kekuatan yang normal. Ya, maksudnya ini adalah kekuatan yang tidak normal. Dalam hal bakat itu saja. Tanpa ragu itu adalah keterampilan yang bahkan tidak dapat ditiru oleh 10.000 orang pun. Wow. Shiki memiliki pendapat yang sama dengan Makoto. Tentu saja Shiki juga cukup tertarik dengan kemampuan Misura. Jadi yang terakhir adalah Jin. Sepertinya orang itu telah memperhatikan bagian dari Sakaiku. Maksudnya ulang ya guys. Sepertinya orang itu telah memperhatikan bagian dari Sakainya Makoto. Dan dia telah memproduksinya. Tentu saja tidak mungkin dia bisa meniru kekuatan yang bahkan tidak dia ketahui dengan baik. Jadi itu benar-benar tiruan, tapi kekuatannya berbeda. Apa yang dia gunakan dalam pertempuran tiruan dengan Emma adalah persis seperti itu. Dia mampu mempengaruhi sekelilingnya dan menciptakan beberapa efek. Dia harus memahami efeknya sendiri dengan benar, dan sepertinya ada beberapa batasan untuk itu. Tapi itu adalah mantra yang sangat mirip dengan Sakai. Selain itu, penyebaran itu sendiri tidak menggunakan banyak kekuatan sihir. Pada saat yang menambahkan efek ada harga pantas untuk itu. Sungguh anak yang menakutkan. Dia mengatakan bahwa dia hanya meningkatkan jangkauan dan menyesuaikannya dengan gravitasi. Sepertinya dia mampu menambah atau mengurangi gravitasi dirinya sendiri. Makoto ingin bertanya mengapa dia bisa melakukan hal seperti itu ketika dia hanya pada dasarnya. Makoto pikir mereka akan tumbuh menjadi kekuatan tempur yang lebih kuat. Ulang ya guys. Ulang. Maaf. Makoto berbicara. Aku pikir mereka akan tumbuh menjadi kekuatan tempur yang lebih kuat. Shiki menjawab, aku merasakan hal yang sama. Makoto berkata, ketika mereka terus tumbuh, mereka akan mengumpulkan lebih banyak perhatian. Jika kita mempekerjakan mereka, bukankah negara lain akan datang memancing mereka pergi tanpa peduli? Shiki menjawab, tidak diragukan lagi, itu akan terjadi. Makoto berkata, kedua pahlawan itu mampu memikat mereka dan menarik mereka. Mereka memiliki kekuatan seperti itu, mungkin akan ada situasi seperti itu. Shiki berkata, peluangnya tidak rendah, dan tidak ada juga kemungkinan kekuatan lain akan datang juga. Makoto berkata, meski begitu, kamu ingin mengawasi mereka kan? Shiki berkata, iya. Jika sesuatu terjadi, aku akan menghadapinya. Jadi, jika aku bisa mendapatkan izin kamu. Makoto berkata, Jin dan yang lainnya memiliki hak mereka sendiri untuk memutuskan masa depan mereka. Mereka mengalami kesulitan untuk datang ke akademi dan mengincar kekuatan sebanyak itu. Jadi mereka mungkin memiliki beberapa tujuan saat mereka mendaki. Perusahaan Kuzunoha bukanlah tempat yang bisa menjawab keinginan itu. Tahu? Sambil bertanya. Shiki menjawab,
Bukankah kamu terlalu meremehkan Jin dan yang lainnya, Wakasama? Di dalamnya sudah ada orang yang ingin dipekerjakan di perusahaan Kuzonoha, tahu? Makoto menjawab, wow, benarkah? Makoto akan memberi mereka stabilitas, tetapi promosi dan tujuan untuk ketinggian yang lebih tinggi, Makoto rasa dia tidak akan bisa memberikannya. Dan saat ini lebih dari setengah bisnis Makoto merupakan perdagangan dengan ras lain selain manusia. Sepertinya ketika Shift dan Yuno lulus, mereka berencana memasuki perusahaan Rembrandt dan pindah ke pihak kita, kata Shiki. Ketika mereka datang melalui Rembrandt-san, agak sulit untuk ditolak. Jika mereka mempekerjakan Jin dan Amelia, sepertinya mereka tidak akan keberatan meninggalkan akademi, kata Shiki. Itu berat. Tentang Izunomo, Misura, dan Daena, mereka belum menjelaskan keinginan mereka untuk dipekerjakan. Tapi sepertinya mereka pasti tidak ingin menjadi musuh perusahaan Kuzonoha, kata Shiki. Benar-benar pendapat yang realistis. Pekerjaan manusia ya, memang benar jika kesempatan akan baik untuk mempekerjakan beberapa, karena ada juga mata publik. Bahkan jika Makoto tahu dia tidak ingin mereka menyentuh banyak rahasianya jika mereka melakukan sesuatu. Untuk saat ini Makoto berpikir positif saja. Makoto berbicara, tentang pekerjaan, aku akan memikirkannya. Shiki ingin pekerjakan mereka kan? Shiki menjawab, iya, bahkan jika itu untuk membuat mereka tumbuh. Jika tidak mempekerjakan mereka, aku akan mengaturnya sehingga kita dapat menghapusnya kapanpun dibutuhkan. Tolong jangan khawatir tentang bagian itu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki emosi untuk murid-muridnya atau tidak, kata Makoto dalam hatinya. Jadi ya gitulah, mungkin karena Shiki ini dari tengkorak kali ya. Enggak, pasti Makoto percaya kok. Orang di anime itu kan Shiki baik ya. Makoto berbicara dengan Shiki tentang pekerjaan untuk sementara waktu, dan Makoto berbicara tentang hal-hal tentang Limia, serta Makoto menghabiskan waktu. Setelah jeda, Makoto membawa cangkir ke mulutnya. Sudah dingin ternyata tehnya, kata Makoto. Bahkan ketika Makoto sudah tahu bahwa seketika menjadi dingin, rasa manisnya meningkat. Ujian di laut hampir berakhir, wawancaranya juga dekat ya. Manis, kata Makoto. Bahkan ketika Makoto mencoba untuk mengalihkan pikirannya, sepertinya yang Makoto pikirkan itu tidak baik. Mungkin tidak mungkin untuk berbagi minuman dengan Shiki yang bisa mengosongkan plotnya. Yap, sampai di situ dulu guys. Aduh, mulut udah mulai. Aduh.